Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian Minggu Paskah 6 pagi hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara hidup kita dengan berkat-berkat-Nya, dan pada saat ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah syukur. Kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa. Tuhan mengingatkan kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tertulis di dalam firman Tuhan di Injil Matius pasal 22
ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah pada saat ini kita ungkapkan akan penyesalan dan pengakuan akan dosa kita di hadapan Tuhan, dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, kita nyanyikan bait 1 sampai bait yang ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa-dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian anugerah dari Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terima anugerah dengan penuh ucapan syukur. Dan saat ini kita ungkapkan ucapan syukur dengan kita menaikkan pujian. Kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 179. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, kasih paling agung. Paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku, memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang, kami bersyukur dengan kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Sertai kami, lindungi dan berkati kami. Tuhan, kami juga mohon Engkau berkenan saat ini memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami yang saat ini beribadah, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksonari pada ibadah Minggu Paskah 6 pagi hari ini, yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai 31, lalu Mazmur 66 ayat 8 sampai 20, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20, dan Yohanes 14
ayat 15 sampai 21. Dan pada saat ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Minggu Paskah 6 pagi hari ini kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema mengalirkan kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik di tengah kehidupannya. Tetapi berbuat baik itu bukan hal yang mudah. Inilah yang lalu Tuhan memberikan penolong kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau diutus untuk melakukan perbuatan baik. Diberinya penolong. Berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada siapapun. Dan dilakukan tidak mengenal tempat. Tidak mengenal waktu. Setiap saat dimanapun orang percaya dipanggil untuk menyatakan perbuatan baik. Berbuat baik bisa diwujudkan tidak hanya memberi sesuatu yang berupa barang, tapi berbuat baik memberikan sesuatu yang itu bisa berupa kekuatan, penghiburan, bahkan menegur dan mengingatkan bagi orang yang sedang berbuat salah. Itu adalah juga wujud perbuatan baik. Dalam bacaan yang pertama
Di Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31 menceritakan bagaimana saat itu Rasul Paulus mengingatkan, menegur dan mengajak orang-orang yang ada di Athena, yang mereka sudah lama bertahun-tahun percaya kepada dewa, untuk percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengajak kepada orang-orang di Athena untuk bertobat, kembali tidak menyembah kepada dewa, tetapi menyembah kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan ajakan, teguran dari Rasul Paulus tidak semua orang mau menerima. Tidak semua orang mau melakukan. Bahkan tidak sedikit yang lalu membenci Rasul Paulus. Mengingatkan, menegur dan mengajak untuk menyembah Tuhan. Menegur, mengingatkan dan mengajak orang untuk bertobat, itu adalah perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20 menceritakan orang-orang Kristen yang saat itu ada di dalam perantauan, yang ada dalam tekanan, ancaman, yang mengalami penderitaan ketika Nero itu mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan dan mengajak untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan di Asia Kecil itu untuk tetap setia, tetap teguh, tetap berbuat yang baik dalam kehidupannya, di tengah-tengah orang yang membencinya, di tengah-tengah orang yang mengancamnya. Berbuat baik kepada orang yang membenci, berbuat baik kepada orang yang mengancamnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di dalam berbuat baik, banyak tantangan yang harus dihadapi. Berbuat baik itu membutuhkan sebuah tekad, sebuah keberanian, keteguhan. Ini yang membuat manusia membutuhkan penolong. Penolong yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan itu yang akan diutus oleh Tuhan untuk menyertai manusia supaya manusia dapat berbuat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti ketika Roh kebenaran, Roh Kudus itu telah ada di dalam diri manusia, akan secara otomatis lalu membuat manusia itu berbuat baik. Lalu manusia itu dalam berbuat baik
ia akan lakukan dengan setia, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh sekalipun di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penolakan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi di dunia, tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Roh kebenaran akan menyatakan di dalam diri orang yang percaya, yang melakukan perintah Tuhan. Jadi sekalipun roh kebenaran itu telah diutus ada di dalam diri manusia, tetapi kalau roh kebenaran itu tidak dibiarkan, tidak dipersilahkan untuk bertahta di dalam hati, ya dia tidak akan bisa melakukan perbuatan baik dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ia bisa melakukan perbuatan baik tetapi dengan pamrih. Ia melakukan perbuatan baik karena dia punya tujuan untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun roh kebenaran telah ada di dalam diri kita, kalau kita tidak membuka dan mempersilahkan Roh Kudus menuntun kita, ya kita tidak akan bisa melakukan perbuatan baik itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, mengalirkan kasih berarti kita mewujudkan kebaikan di tengah dunia ini kepada siapapun. Dan mewujudkan kebaikan itu bukan perkara yang mudah. Maka kita butuh pertolongan. Pertolongan yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Dan itu telah diutus oleh Tuhan ada di dalam diri kita. Tetapi itu juga bukan membuat secara otomatis. Kita akan mampu berbuat baik dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Hanya orang yang mau membuka hati untuk hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah yang akan menjadikan orang itu mampu berbuat baik. Di tengah kehidupan ini kepada siapapun, dimanapun, bahkan di tengah-tengah dia berbuat baik, orang tidak mau menerima, bahkan menolak dan membencinya, ia tetap berbuat baik. Kita telah diberi teladan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ia mewujudkan kasih-Nya kepada manusia, sampai di atas kayu salib pun, di tengah-tengah dia, ditolak, dicaci maki, bahkan kematian telah ada di hadapannya, ia tetap berbuat baik dengan dia mohon kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah ia disalib, ucapan dan doa yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan ia lakukan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya yang dipanggil dan diutus untuk melakukan perbuatan baik. Kita diingatkan
ada roh penolong, yaitu roh kebenaran, yang telah diutus oleh Tuhan. Oleh sebab itu sekarang bukalah hati, bersedialah untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan baik di tengah kehidupan ini. Dan ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan melakukan perbuatan baik dimanapun, kepada siapapun dan dimanapun. Kita tidak akan mengenal perbuatan baik itu hanya kepada keluarga kita. Kita melakukan perbuatan baik itu tidak hanya sebatas kepada orang-orang yang seiman, kepada sahabat-sahabat yang berbuat baik kepada kita, bahkan kepada orang yang kita tidak kenal, bahkan yang membenci kita. Kita akan bisa melakukan perbuatan baik. Itu hanya kalau kita membuka diri untuk hidup dipimpin oleh roh kebenaran. Maka kita akan bisa melakukan semua perintah Tuhan. Mari sebagai orang percaya, dalam hidup kita, kita mengalirkan kasih, mewujudkan kebaikan di tengah kehidupan ini kepada siapapun. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengikrarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di mana di tengah ibadah ini Engkau perkenankan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Selanjutnya tolong dan mampukan kami untuk di dalam kehidupan setiap hari yang kami jalani, kami mengalirkan kasih sehingga sesama kami merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami sebagai orang yang percaya, membuka hati, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menolong dan memampukan kami untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada siapapun dimanapun di tengah kehidupan ini. Tuhan, di tengah kami menerima berkat-Mu saat ini, kami ingat dan kami melihat ada beberapa saudara kami yang tidak bisa bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan menyertai dan memberkati proses pengobatan yang dijalani, dan melalui proses pengobatan yang Tuhan berkati, kiranya ini menjadi jalan dan sarana Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang saat ini telah lemah raga, sehingga tidak bisa beraktivitas setiap hari di tengah kehidupannya. Tuhan kiranya menolong memampukan untuk saudara kami ini percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat di tengah kehidupannya, serta Tuhan mampukan untuk dapat merasakan berkat dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah kiranya yang menjadikan sekalipun raga telah lemah, tidak demikian dengan imannya, bahkan ia mampu bersyukur dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di tengah kehidupan yang dijalani sedang menghadapi pergumulan, secara khusus pergumulan yang sama, yaitu adanya virus corona. Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan memberi kesabaran, Tuhan menolong kami untuk dapat tetap menjalani kehidupan dengan kami percaya kepada kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang ada di tengah kehidupan kami, tidak menjadikan kami putus asa. Kami tetap semangat, kami tetap memiliki pengharapan, karena kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang saat ini belum bisa beraktivitas gerejawi secara bersama-sama, baik dengan ibadah hari Minggu di gereja, persekutuhan-persekutuhan keluarga di blok, di kelompok, kegiatan kategorial, ataupun pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi di tengah-tengah situasi yang membuat gerejamu tidak bisa beraktivitas bersama-sama, tetap beraktivitas dengan jemaatmu setia dan tekun, beribadah sekalipun hanya bersama dengan keluarga. Tetap suka membaca firman Tuhan, menggumulkan dan menghayati, berdoa memuliakan nama Tuhan. Bahkan dengan sarana komunikasi yang dimiliki, bisa mewujudkan perbuatan baik dengan saling memberi kekuatan, saling menghibur. Tentu Tuhan, Engkau akan menolong dan memampukan di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja-gerejamu. Gereja-gerejamu tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami juga mohon Engkau kiranya memberkati kehidupan gerejamu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan sebagai gereja, gereja-gerejamu tidak mengalami kekurangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati melalui pemimpin bangsa kami. Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Sekalipun banyak pergumulan persoalan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Karena kasih-Mu, kami tetap dapat merasakan damai sejahtera. Berikanlah kepada pemimpin bangsa kami kekuatan, kesabaran, juga kesehatan. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang menjadi kebutuhan kami, yang kami tidak bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami yang belum kami sampaikan kepada Tuhan saat ini. Tuhan, bila ada dosa kami mohon ampun.
Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur, mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mengaturkan persembahan dengan penuh sukacita, diiringi dengan pujian PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan. Semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, dan kami tidak pernah kekurangan walaupun di masa kering. Karena Tuhan Allah senantiasa memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Bapa di surga, ajar kami untuk lebih memberikan persembahan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang tidak pernah layu dan tidak pernah kering. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan juga Engkau akan curahkan berkat-berkat-Mu.
Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang belum bisa memberikan persembahan. Tuhan juga berkati. Biarlah hidup mereka boleh menjadi sumber berkat buat mereka juga buat orang lain. Bapa di surga, bila kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau pakai setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati tempat ibadah GKJ Kalilangse di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami boleh Tuhan kuduskan, boleh Tuhan sucikan, biarlah berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, majelis, pendeta, juga komisi-komisi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 182. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Kuutus Kau. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan yang telah mengutus roh kebenaran yang akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Oleh sebab itu, senantiasa berkarya nyatalah di dunia ini dengan mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.